Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpost.id. Kita ke informasi pertama. Seorang pria berusia 60 tahun ditemukan tenggelam di sekitar perairan Selambai, Loktuan, Bontang Utara. Sempat berusaha bertahan, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Warga RT 1 Loktuan itu diduga jatuh dari kapal berukuran sekitar 12 meter yang ditumpanginya bersama seorang nahkoda untuk mengantar air ke kapal tanker tak jauh dari perairan Selambai. Hal itu sudah menjadi rutinitas korban setiap harinya. Saat kejadian, AM menggunakan jaket dan celana berwarna hitam. Dikatakan Babin Kamtibmas Loktuan Aibda Ahmad Bajuri, korban saat itu duduk di belakang. Namun, nahkoda tidak menyadari saat pria parubaya tersebut terjatuh. Bajuri baru mengetahui kejadian ini ketika salah seorang warga menelponnya untuk meminta tolong. Dari pengakuan warga yang melihat, korban sempat melambaikan tangannya ke permukaan. Warga pun mengevakuasi korban menggunakan kapal. AM tenggelam sekitar 700 meter dari area darat Selambai Loktuan. Setelahnya AM lalu dibawa ke rumah sakit oleh Bajuri dan warga. Belum lama tiba, nyawa AM tidak dapat tertolong. Informasi berikutnya, Bontang yang semula menerapkan PPKM level 4 kini turun tingkat menjadi level 3. Sejumlah relaksasi diberikan, mulai dari rumah ibadah yang mulai dibuka, hingga resepsi pernikahan yang boleh digelar secara terbatas. Dijelaskan juru bicara Satgas COVID-19 Adi Permana, undangan resepsi pernikahan dan hajatan paling banyak 25% dari kapasitas dan tidak ada hidangan makan di tempat. Pengawasan juga bakal dilakukan tim Satgas di lapangan. Masyarakat diminta menaati aturan yang telah ditetapkan. Selain resepsi pernikahan, tempat ibadah juga sudah mulai dibuka. Tempat ibadah seperti masjid, musala, gereja, pura, wihara, kelenteng, serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan keagamaan dengan jumlah jemaah maksimal 25% dari kapasitas. Warung makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya juga boleh buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 20 dengan maksimal pengunjung 25%. Bontang diketahui menerapkan PPKM level 3 bersama dengan sejumlah daerah lain di Kaltim yakni Berau, Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Penajam Pasir Utara. Salah satu indikator Bontang turun menjadi level 3 lantaran tingkat keterisian bor di bawah 90%. Informasi berikutnya, penerima bantuan langsung tunai di Kota Bontang mengalami pengurangan. Sebanyak 10.481 kepala keluarga bakal menerima bantuan di masa pandemi ini. Dijelaskan Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Aspianur, ada 6.457 nama yang keluar dari daftar penerima. Data awal penerima BLT diusulkan 13.730 kepala keluarga sesuai data penerima pada tahun sebelumnya. Kemudian terjadi penambahan usulan baru sebanyak 3.208 KK, sehingga totalnya 16.938 kepala keluarga. Adapun 6.457 KK yang dicoret terinci 477 data ganda, 4.423 kepala keluarga telah menerima bantuan dari pusat, dan 1.557 masuk kategori tidak layak. Yang masuk tidak layak yakni sudah meninggal, pindah dari Bontang, dan sudah mampu atau sudah bekerja. Proses penginputan data dan verifikasi yang dilakukan oleh kelurahan pun telah rampung. Nantinya penerima akan dikumpulkan oleh pihak kelurahan namun secara bergantian ataupun dibagi di beberapa titik. Hal itu untuk mengurangi potensi kerumunan, tidak dengan door to door karena memakan waktu. Diketahui besaran BLT yang akan disalurkan setiap kepala keluarga yakni 250.000. Syarat utama ialah penerima merupakan penduduk Bontang. Selanjutnya, penerima merupakan kategori tidak mampu atau miskin, termasuk pekerja informal atau serabutan. Ketentuan lainnya ialah tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat. Informasi selanjutnya, keinginan seorang ibu hamil untuk makan bersama Wakil Wali Kota Bontang, Najira, akhirnya tercapai. Najira menjemput langsung Juharna di kediamannya dan membawanya ke rumah jabatan untuk menyantap masakan yang dibuat langsung oleh orang nomor 2 di Kota Taman.
Akhirnya doa yang dipanjatkan saban hari sebulanan terakhir terjawab. Minggu 8 Agustus sekitar pukul 1 siang, perempuan yang akrab disapa Hasna itu kedatangan Wakil Wali Kota Bontang Najira. Pertemuan itu untuk merealisasikan keinginan Hasna yang ingin makan bersama orang nomor 2 di lingkungan Pemkot Bontang. Keinginan ini datang seiring dengan semakin bertambahnya usia kehamilan Hasna yang memasuki bulan kelima. Bahkan dia bersedia membawa nasi dari rumah ke kediaman Najira. Terpenting bisa makan bersama. Padahal dia mengaku tidak terlalu mengenal istri almarhum Adi Dharma. Dia hanya sering melihat foto Najira di baliho, tidak sekalipun bertemu. Hasna juga mengaku bukan pendukung Najira ketika pilkada, mengingat dia belum memiliki hak pilih saat itu. Semenjak dia mengunggah keinginannya ke media sosial, mendadak handphone Hasna lebih sering berdering. Banyak yang menanyakan alamatnya. Salah satu yang menelponnya adalah Najira, yang berjanji akan mengajaknya makan bersama di rumah jabatan Wakil Wali Kota. Minggu sore pun menjadi hari tidak terlupakan bagi Hasna. Tidak hanya makan bersama, Najira sendiri juga yang memasak. Walau belum tahu jenis kelamin anaknya, Hasna berniat untuk memberi nama Najira jika nantinya perempuan, atau menyelipkan nama Adi Dharma jika diberi anak pria. Najira sendiri mengaku terenyuh ketika membaca unggahan Hasna. Sebagai seorang ibu, Najira menyebut paham dengan apa yang dirasakan Hasna. Najira mengatakan tidak pernah membeda-bedakan antara pejabat atau masyarakat biasa. Menurutnya, semua manusia sama di mata Tuhan. Dia pun berpesan kepada Hasna untuk tidak segan berkunjung ke rumahnya. Sebisa mungkin dia akan menemani jika tidak ada kesibukan lain. Informasi terakhir. Pengadaan baju dinas DPRD di Tangerang membuat heboh. Pasalnya tidak hanya menggunakan merek mewah, anggaran yang disiapkan pun cukup fantastis hingga ratusan juta rupiah. Tidak main-main, anggaran pengadaan baju dinas merek seperti Louis Vuitton bernilai fantastis, yakni mencapai 675 juta. Sementara ongkos jahitnya menawarkan 667,6 juta. Adanya pengadaan itu diketahui dari situs LPSE Kota Tangerang. DPRD Kota Tangerang telah melelang baju dinas Dewan dengan pemenang tender CV Adi Prima Sentosa. Baju dinas berbahan merek mewah itu dikonfirmasi langsung oleh kelompok kerja unit layanan pengadaan. Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo pun angkat suara terkait ramainya pengadaan baju dinas bermerek tersebut. Dia menyebut pihak DPRD Kota Tangerang sebetulnya tidak pernah menunjuk atau menyebut merek saat pengadaan baju dinas. Gatot pun mengaku bingung lantaran pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang ini baru ramai setelah pemenang tender sudah diumumkan. Dia juga mengaku heran lantaran semua DPRD kabupaten kota hingga provinsi seluruh Indonesia juga melakukan pengadaan ini. Akibat heboh pengadaan baju dinas itu, akhirnya DPRD Kota Tangerang membatalkan. Keputusan itu diambil setelah mendapatkan aspirasi dan masukan dari masyarakat. Sekian sorotan sepekan kali ini, terus ikuti informasi kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.